Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 29 November 2025. Tentu dalam tayangan ini beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut. Maka dari itu bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via Tribun Family Card di nomor 081 14135555. Tribuners, langsung saja di halaman utama kita hadir informasi dua kali juara Universitas Hasanuddin kalahkan Universitas Gadjah Mada. Di mana Universitas Hasanuddin mengukir sejarah lagi. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa bahwa kampus merah ini back to back juara pekan ilmiah mahasiswa nasional atau PIMNAS. Unhas mempertahankan gelar juara umum, mengalahkan kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi 10 November. Nah, tentu dikatakan oleh Prof. JJ, Alhamdulillah terima kasih Sivitas Akademika khususnya kontingen PIMNAS 2 tahun berturut-turut Unhas bisa mempertahankan juaranya. Nah, tentu ini hal atau juga momentum yang begitu luar biasa. Katanya usai menerima piala juara umum di podium utama GOR JK Arenatorium Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Jumat 28 November 2025 sekira pukul 00.45 waktu Indonesia Tengah. Nah, Human University ini menjadi yang terbaik dengan total 27 medali, dengan total 15 emas, 9 perak, dan 3 perunggu di PIMNAS ke-38. Suasana GOR JK Arenatorium memuncak sejak pengumuman peringkat dimulai. ITS diumumkan di posisi kelima, disusul Undip keempat dan IPB di posisi ketiga. Ketegangan makin terasa saat juara 1 dan 2 hendak dibacakan. Kontingen Unhas di sisi kiri tribun berdoa sambil menatap layar besar. Sebagian mahasiswa tentu juga menunduk, tak sanggup melihat detik krusial itu. Nah, dari tengah arena, Profesor Jamaluddin Jompa dan Wakil Rektor 1 Profesor Ruslim juga tampak tegang. Matanya serius menatap layar, begitu juga dengan jajaran dekan se-Universitas Hasanuddin. Hingga akhirnya logo Unhas muncul sebagai juara umum. Mahasiswa langsung bersorak, berpelukan, bahkan sujud syukur. Profesor Ruslim bahkan tampak memeluk erat Profesor Jamaluddin Jompa di tengah gemuruh selebrasi. Nah, setelah pengumuman seluruh kontingen Unhas naik ke panggung, Prof. JJ berdiri paling depan mengangkat piala juara umum disambut teriakan ribuan peserta PIMNAS. Tentu penutupan juga dimeriahkan dengan penampilan Shanna Shannon, Fadli Padi, dan berbagai bintang tamu. Lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka, Kolam Susu, hingga Sahabat Selamanya membuat suasana kembali hangat dan penuh kegembiraan. Oleh Ketua Panitia PIMNAS ke-38 Muhammad Ruslin menyampaikan bahwa pelaksanaan PIMNAS tahun ini berlangsung pada 23 hingga 27 November dengan total 167 perguruan tinggi, 417 tim, dan 1.847 mahasiswa dan 401 dosen pendamping ambil bagian dalam ajang kreativitas mahasiswa terbesar di Indonesia tersebut. Ia mengapresiasi perjuangan para mahasiswa selama kompetisi berlangsung. Ruslin menambahkan tampilnya ratusan finalis dengan karya-karya terbaik membuktikan bahwa Indonesia tidak akan kekurangan talenta muda, inovator, dan calon pemimpin masa depan. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Ruslin melihat langsung bagaimana mahasiswa menunjukkan bakat luar biasa. Sementara Direktur Belmawa Kemendiksaintek RI, Beni Bana Danjaya, memberi apresiasi atas semangat sekaligus kualitas karya peserta. Menurutnya, PIMNAS bukan sekedar arena kompetisi, tetapi juga wadah pembuktian kreativitas generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemudian tentu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arif Sucito, mengapresiasi perjuangan kontingen UGM selama setahun terakhir. Ia menilai keikutsertaan di PIMNAS bukan sekedar medali tetapi proses penguatan kapasitas riset, presentasi, kolaborasi, dan tradisi ilmiah mahasiswa. Ia menegaskan capaian UGM hasil kerja bersama mahasiswa, dosen pembina, pendamping, dan direktorat kemahasiswaan. Semangat riset dan ketekunan mahasiswa layak diapresiasi sebagai bagian dari budaya akademik dari kampus masing-masing. Oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatnya,
juga mengapresiasi seluruh tim pembina dan mahasiswa yang telah bekerja hampir setahun untuk mengembangkan PKM tersebut. Ia menyatakan hasil tahun ini menjadi proses pembelajaran untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk pendampingan lebih intensif dan seleksi berlapis. Tentu subheadline berikutnya adalah Prof. JJ yang mencetak rekor baru, di mana Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa mencatat sejarah sebagai rektor pertama yang membawa Unhas juara umum PIMNAS 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu, Unhas juga meraih juara umum di PIMNAS ke-37 yang digelar di Universitas Airlangga. Di edisi ke-38 ini digelar di rumah sendiri, Unhas mempertahankan Piala Adikarta Kertawidya. Nah, capaian ini menjadi penutup manis masa jabatan pertama Prof. JJ yang memimpin Unhas sejak 27 April 2022. Prestasi beruntun tersebut turut menguatkan posisinya menjelang pemilihan rektor Unhas periode kedua. Prof. JJ, sapaan akrab Profesor Jamaluddin Jompa, lahir di Takalar pada 8 Maret 1967 dan ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kodim yang kerap berpindah tugas sehingga masa kecil Jamal dihabiskan di berbagai daerah. Ia mengawali pendidikan di sebuah SD di Sampeang, Kabupaten Bulukumba. Tentu memasuki kelas 4, Jamal ikut ayahnya pindah ke SD 13 Pinrang. Tidak lama berselang, ia kembali harus pindah ke Desa Paria, Kabupaten Pinrang. Dan setelah lulus SD, Jamal melanjutkan pendidikan ke SMP 2 Pinrang dan kemudian ke SMA 243 Pinrang yang kini bernama SMA 1 Pinrang. Usai tamat SMA pada tahun 1985, Jamal memilih kuliah di jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin. Ia lulus sebagai sarjana pada 1989 dan masa remajanya dihabiskan dengan bekerja di sawah sepulang sekolah. Di kampus yang kini ia pimpin, Jamal menjabat sebagai Ketua Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Kelautan dan Pembangunan Berkelanjutan, dan ia memiliki rekam jejak panjang dalam riset biologi terumbu karang dan ekologi pesisir termasuk pendampingan masyarakat pesisir. Tentu beragam posisi strategis pernah ia emban. Jamal pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Hasanuddin. Ia juga menjadi Ketua Kelompok Penasehat Ilmiah untuk Komite Koordinasi Nasional Coral Triangle Initiative, anggota Dewan Coral Triangle Center, serta anggota Komisi Nasional Penilaian Stok Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, Jamal juga menuntaskan gelar MSc pada tahun 1996, lalu melanjutkan studi doktoral di James Cook University, Australia, yang diselesaikannya pada tahun 2003. Dalam kehidupan pribadi, Jamal menikah dengan Hartati Tanti, yang juga merupakan alumni Kelautan Universitas Hasanuddin. Pasangan ini dikaruniai 4 anak, yakni Mutia Nur Afifah, Maulana Nur Iksan, Ahmad Walid Jamal, dan Fahri Nur Jauhar. Nah, kita lanjutkan dengan bidik hat-trick menang, di mana konsistensi PSM Makassar di jalur kemenangan mendapat ujian dari Persis Solo pada pekan 14 Super League 2025-2026. PSM Makassar berusaha merangkai 3 kemenangan beruntun musim ini ketika hadapi Persis Solo. Kemudian tentu derby lawas itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 29 November 2025 hari ini tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar dalam momentum bagus sejak ditangani Thomas Truka. 2 laga terakhir disapu bersih PSM Makassar dengan kemenangan. Bahkan tim Juku Eja tampil produktif dengan 6 gol disarangkan dan menjaga gawangnya dari kebobolan. PSM Makassar mengalahkan Dewa United 1-0 dan PSBS Biak 5 gol tanpa balas. Peluang Yuran Fernandes CS membawa pulang 3 poin dari lawatan ke Solo cukup besar. Pasalnya, 6 pertemuan kedua tim di kasta tertinggi Indonesia didominasi PSM Makassar. Meski begitu, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini harus tetap waspada. Persis Solo akan tampil mati-matian di hadapan pendukungnya sebab mereka butuh kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini baru sekali menang di musim ini. Itu pun di laga perdana saat mempermalukan Madura United dengan skor 2-1. Nah, setelah itu 10 pertandingan dijalani tanpa kemenangan, makanya Persis Solo berada di zona degradasi, posisi 17 dengan 7 poin. Jika menang dari PSM Makassar, klub kebanggaan Pasopati itu naik ke peringkat 15 dengan 10 poin. Dengan catatan Dewa United tersandung di laga lain.
Oleh manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin meminta seluruh pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya lagi untuk melawan Persis Solo, di mana kemenangan tentu menjadi target utama. PSM Makassar menunjukkan progres besar sejak ditangani Thomas Truka. Permainan Yuran Fernandes CS sangat menghibur dan indah ditonton dengan desain bermain yang dibuat. Dan kita tutup dengan informasi dari ngobrol virtual masih di halaman utama kita, dinamika pemilihan RT RW Makassar, di mana polemik hari pencoblosan dan surat kuasa pemilihan ketua RT RW yang menjadi sub-headline pada tayangan ini. Polemik mengenai hari pencoblosan dan aturan surat kuasa menjadi sorotan utama dalam pembahasan dinamika pemilihan ketua RT RW Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar Muhlis Misbah menilai keputusan melaksanakan pemilihan pada 3 Desember bukan hari libur, berpotensi menurunkan partisipasi warga, terutama bagi mereka yang bekerja harian. Ia mencontohkan para pekerja seperti tukang batu lebih memilih bekerja daripada datang ke TPS. Sementara jika ingin diwakilkan, tentu keluarga mereka pasti punya masing-masing urusan atau juga harus membawa surat kuasa yang dinilai membebani. Nah, tentu untuk melengkapi informasi pada headline mengenai polemik hari pencoblosan surat kuasa pemilihan ketua RT RW, Anda bisa langsung scan barcode yang berada di sisi kiri bawah pada halaman layar kaca Anda saat ini dan nanti langsung dialihkan pada kanal YouTube Tribun Timur dengan program ngobrol virtual, sekali lagi dengan dinamika pemilihan RT RW di Kota Makassar. Kita lanjutkan dengan halaman berikutnya Tribuners. Pada halaman 3 edisi hari ini ada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Hadir kemudian informasi dari Luwu, kemudian Makassar dan juga Kabupaten Bone. Kita awali dengan realisasi belanja Sulawesi Selatan yang baru di angka 61%. Realisasi belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir November 2025 rendah, baru mencapai 61,09%. Angka tersebut dinilai minim mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya sebulan lagi. Oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Reza Faisal menyatakan realisasi tersebut berasal dari total paket belanja pada APBD perubahan di angka 10,348 triliun rupiah. Reza menjelaskan, realisasi belanja dihitung berdasarkan pencairan atau pembayaran kegiatan yang sudah berjalan. Sementara banyak proyek baru memasuki tahap kontrak dan belum bisa diajukan pencairannya. Selama ini, lonjakan pengajuan pencairan dari organisasi perangkat daerah memang kerap terjadi dari triwulan terakhir, khususnya November hingga Desember. Meski demikian, Reza optimistis target belanja masih dapat dikejar meski tersisa hampir 40%. Nah, salah satu faktor membuat serapan anggaran rendah adalah proyek-proyek multi-years senilai 3,7 triliun rupiah yang baru berkontrak pada tahun anggaran 2025 hingga 2027. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan sebesar 2,5 triliun rupiah, 2 rumah sakit regional senilai 500 miliar rupiah, serta proyek irigasi sebesar 700 miliar rupiah. Nah, mayoritas kontrak baru diteken menjelang akhir tahun, sehingga realisasi fisik dan keuangan masih terjadi atau masih terbilang minim. Maka dari itu Reza menegaskan realisasi tetap berpeluang bertambah seiring progres pengerjaan proyek. Nah, selain proyek fisik, belanja daerah diperkirakan meningkat pada Desember seiring pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Termasuk gaji lebih dari 6.000 P3K tahap 2 dan pegawai paruh waktu yang baru dikukuhkan pada November lalu. Nah, BKAD telah menerbitkan edaran bahwa pengajuan SPM untuk LS paling lambat 22 Desember, meski proyek yang kontraknya berakhir Desember tetap diberi pengecualian hingga akhir bulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap percaya diri serapan anggaran dapat meningkat signifikan dan tentu memenuhi target hingga akhir 2025. Di samping itu, sebanyak 37.729 warga Luwu terima beras dan juga minyak. Ini merupakan bantuan pangan pemerintah berupa beras dan minyak goreng periode Oktober hingga November 2025. Penyaluran bantuan ini dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kecamatan Belopa Utara pada Kamis 27 November 2025. Nah, penyerahan dihadiri pimpinan Perum Bulog Cabang Palopo,
Hadir Aliamsyah, kemudian ada Kadis Ketahanan Pangan Andi Makawaru, serta Ketua PKK Lu Kurnia Patahudin. Mereka duduk di baris kursi depan bersama sejumlah pejabat lain. Nah, salah seorang camat Belopa Utara Andi Mukti Ali tampak hadir, sementara kepala desa, lurah, dan masyarakat penerima memenuhi deretan kursi belakang. Ketua PKK Luwu mewakili pemerintah Kurnia Patahudin menyatakan bahwa bantuan pangan ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima. Ia menekankan pentingnya penyempurnaan pendataan agar tidak ada warga layak bantuan terlewatkan. Patahudin juga mengingatkan aparatur pemerintah desa untuk aktif memastikan akurasi data. Di mana dalam laporannya, pimpinan Bulog Palopo Hadir Alamsyah menyebut total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 750 ton beras, 150 ribu liter minyak goreng, dengan tambahan alokasi 2 liter minyak per keluarga. Nah, tentu data penerima mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTKS Kementerian Sosial. Pada tahun 2024, penerima bantuan di Luwu mencapai 47.000 hingga 49.000 KK. Sedangkan tahun 2025 turun menjadi 37.729 KK. Tentu menjadi pertanyaan, ada apa di balik penurunan tersebut? Nah, penurunan ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Usai penyerahan simbolis, Patahudin bersama unsur Forkopimda melepas armada pengangkut bantuan pangan. Truk-truk bermuatan beras dan minyak dijejer 2 baris di depan rujak Bupati Luwu. Dengan mengibarkan bendera bermotif papan catur, Patahudin memberi tanda dimulainya pendistribusian ke wilayah-wilayah yang telah dijadwalkan. Kita lanjutkan dengan headline berikutnya adalah Wabub Bone yang menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih bukan kompetitor dari BUMDes. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh dipandang sebagai pesaing bagi badan usaha milik desa atau BUMDes. Tentu hal ini disampaikan saat membuka kegiatan BIMTEK, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes di Hotel Holios di Jalan Langsat, Kecamatan Tani Teriatang Barat pada Kamis 27 November 2025. Menurutnya, Koperasi Merah Putih justru menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan berbagai program dari pemerintah pusat. Andi Akmal hadir mengenakan batik dengan lengan panjang warna orange dipadukan dengan celana dan sepatu hitam. Nah, sebelum memasuki ruang kegiatan, ia tampak menyalami sejumlah peserta serta PLT Kepala Dinas PMD Bone, yakni Andi Akbar. Nah, kegiatan ini tentu diikuti oleh 328 perwakilan BUMDes dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone. Dalam sambutannya, Akmal menekankan pentingnya BUMDes lebih jeli membaca peluang usaha guna meningkatkan pendapatan asli desa. Ia mencontohkan model pengelolaan wisata air desa Ponggok di Jawa Tengah yang berhasil menghasilkan miliaran rupiah. Selain sektor wisata, ia juga mendorong BUMDes berinovasi misalnya dengan penyewaan alat pertanian modern atau penampungan hasil panen untuk menjaga stabilitas harga. Tentu juga ia menyebut Dinas Pariwisata juga telah aktif turun ke desa sehingga peluang kolaborasi semakin terbuka. Sementara PLT Kadis PMD Bone Andi Akbar menegaskan BUMDes dan Koperasi Merah Putih memiliki struktur yang berbeda. Namun keduanya sama-sama bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Ia menambahkan pihaknya terus melakukan pemantauan ke lapangan sering tanpa pemberitahuan demi memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya Tribuners, yakni rubrik Tribun Makassar pada halaman 9 edisi hari ini. Dengan headline utama menyoal Munafri yang matangkan kolaborasi di Jepang. Usai mengikuti rangkaian Asia Smart City Conference atau ASCC 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo pada Jumat 28 November waktu setempat. Ia tentu didampingi Kadis Kominfo Muhammad Rum, Kadis Lingkungan Hidup Helmi Budiman, Kadis PU Sulhelsi Sulbir, serta Kabak Kerjasama Andi Sulfitra. Tentu rombongan pemerintah kota Makassar disambut Atase Perhubungan KBRI Tokyo, Iksan Diwanto Hatta, bersama jajaran diplomat Indonesia. Pertemuan diisi diskusi strategis tentang peluang kolaborasi dan penguatan dukungan bagi pembangunan Makassar yang kini gencar membangun ekosistem Smart City.
Nah, kunjungan tentu jadi bagian penting keterlibatan Makassar di panggung global untuk mempromosikan inovasi, memperkuat kerjasama, dan membuka peluang sinergi baru. Iksan Diwanto Hatta mengapresiasi kehadiran Munafri beserta rombongan. Makassar merupakan salah satu mitra penting Jepang dalam berbagai inisiatif pengembangan kota dan peningkatan kualitas SDM. Langkah diplomasi tersebut menunjukkan keberlanjutan kerjasama. Ia menyebut pemerintah kota Makassar selalu menjadi partner sejati pemerintah di Jepang. Dengan kutipan bahwa dalam beberapa kesempatan kami selalu mendorong agar pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus menggali potensi kerjasama, baik dari sisi kerjasama, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Nah, tentu sejumlah inisiatif sebelumnya yang melibatkan pemerintah kota berjalan positif, sehingga KBRI Tokyo berharap penguatan kolaborasi dapat dilanjutkan. Tentu Munafri juga menyampaikan sejumlah agenda strategis yang tengah diupayakan pemerintah kota Makassar selama kunjungan kerjanya di Jepang. Dikatakan juga bahwa Munafri, konsul kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu, Munafri yang juga merupakan konsul kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu mengatakan bahwa di sela ESCC, pemerintah memanfaatkan momentum memperkuat komunikasi dengan sejumlah perusahaan Jepang, khususnya perusahaan yang ada di Yokohama dan juga Tokyo, baik yang dalam tahap pembicaraan maupun yang sudah masuk ke dalam tahapan pengerjaan proyek di Kota Makassar. Nah, adapun beberapa proyek yang sebelumnya pernah dijalin dengan perusahaan Jepang kini memasuki tahap evaluasi. Munafri berharap kedutaan dapat mendukung penuh dalam memfasilitasi keberlangsungan kerjasama tersebut. Di samping itu, tentu subheadline berikutnya adalah bidik hibah bus pelajar. Selain membahas kelanjutan proyek Wali Kota Makassar, juga memaparkan upaya pemerintah kota untuk menggali peluang bantuan hibah dari Jepang. Khususnya tentu terkait dengan kebutuhan transportasi kapal yang bisa membantu masyarakat pulau. Apalagi Jepang punya alat transportasi yang baik dan terus diperbarui setiap tahun. Nah, hibah bus untuk transportasi pelajar juga menjadi salah satu harapan pemerintah Kota Makassar, di mana isu ketenagakerjaan turut menjadi fokus pembahasan. Munafri menilai kondisi Jepang yang kekurangan tenaga kerja dapat menjadi peluang besar bagi anak muda Makassar untuk mendapatkan pengalaman bekerja di luar negeri. Kemudian kita tutup dengan pemerintah kota yang jajaki teknologi Jepang ke Sangkarang. Masih sejalan dengan bagaimana pemerintah kota yang terus berupaya memperkuat konektivitas dan pelayanan bagi warga kepulauan. Sekali lagi, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memanfaatkan momentum kehadirannya di Asia Smart City Conference untuk mendorong lahirnya kerjasama internasional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kecamatan Sangkarang, mulai dari aksesibilitas hingga perkembangan infrastruktur berbasis teknologi. Nah, Munafri melakukan pertemuan strategis dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transportation di Jepang untuk membahas kerjasama, khususnya terkait pengembangan program Smart Island Project di Pulau Baranglompo. Tentu proyek ini diharapkan menjadi model pengembangan pulau berkelanjutan dengan solusi praktis berbasis teknologi yang dapat diterapkan di pulau lain. Munafri juga memaparkan masalah transportasi laut yang jadi kendala besar masyarakat kepulauan. Tinggi gelombang dapat mencapai 3 hingga 4 meter, membuat mobilitas menjadi sangat berisiko. Nah, situasi ini semakin berat bagi pelajar yang harus menyeberangi laut untuk bersekolah. Tentu kondisi ini menunjukkan perlunya sistem transportasi terpadu dan juga jembatan penyeberangan laut yang aman. Perlu diketahui juga bahwa Makassar memiliki 12 pulau berpenghuni dan destinasi strategis, yakni Pulau Langkai, Baranglompo, Samalona, Kodingarengkeke, Barangcadi, Lanjukang, Lumu-Lumu, Bone Tambung, Kodingareng, Lae-Lae, dan Kayangan juga Lale-Lae. Nah, itulah tadi yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.